Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Panitia Sertifikasi Dosen dan Bapak Ibu, Asesor Sertifikasi Dosen 2025. Perkenalkan, saya Elora Sukardi, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Kampus Lipo Village. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut HAKI. Bobot mata kuliah HAKI adalah sebesar 3 SKS. Mata kuliah HAKI mempelajari peraturan perundang-undangan bidang HAKI beserta teori hukum terkait. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami bidang-bidang HAKI dan menganalisis permasalahan hukum terkait HAKI. Topik yang disampaikan dalam mata kuliah ini antara lain hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Serta isu-isu terkait lainnya sesuai perkembangan, misalnya kecerdasan artifisial dan teknologi digital. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi, presentasi, dan proyek analisis. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara individu dan kelompok, baik secara tatap muka atau asinkronus. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah HAKI yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menerapkan teori hukum, asas hukum, sumber hukum sehingga mampu menganalisis masalah hukum secara kritis dan komprehensif, serta mengaplikasikan tata cara penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat agar dapat menghasilkan solusi hukum yang tepat dan dilandasi sikap etis, adil, taat hukum, semangat melayani sesama, takut akan Tuhan demi ketertiban yang berkeadilan. Dan yang ketiga, mampu menerapkan teori hukum, asas hukum, sumber hukum dengan bekerja dan bertanggung jawab secara mandiri maupun berkolaborasi dengan orang lain, serta dapat mengaplikasikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Penilaian dalam mata kuliah HAKI adalah sebagai berikut. UTS atau ujian tengah semester sebesar 30%. UAS atau ujian akhir semester sebesar 40%. Dan tugas atau KAT sebesar 30%. Referensi yang dipakai dalam mata kuliah HAKI adalah semua peraturan yang berkaitan dengan rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, merek dan indikasi geografis, serta paten. Untuk buku, yang pertama, isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia yang ditulis oleh M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, penerbit UGM Press tahun 2017. Yang kedua, Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis oleh Diah Imaningrum Susanti, penerbit Setara Press tahun 2017. Dan yang ketiga, Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar HAKI oleh Bambang Kesowo, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika tahun 2021 dan edisi kedua tahun 2025. Berikut adalah video pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini topik kita akan membahas mengenai hak cipta. Ya, teman-teman sudah pernah dengar kata-kata hak cipta? Apa yang ada di pikiran kalian mengenai hak cipta? Hak di saat menciptakan sesuatu yang baru. Hak di saat menciptakan sesuatu yang baru, Dai. Royalti, ngomongnya tentang komersialisasi ya. Oke, ada lagi hak cipta tentang apa? Music. Oke, di sini ada yang sering mengcover lagu. Ada?
jadi content creator? Ryan jadi content creator gak apa-apa juga. Ya, itu semuanya sebenarnya ada kandungan hak ciptanya. Hak cipta undang-undang nomor berapa? 28 tahun 2014. Teman-teman bisa buka undang-undang hak cipta 28 tahun 2014. Ya, nanti kita akan baca satu-satu. Kita lihat dulu. Hak cipta itu adalah salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual. Ya, kita sudah mempelajari tentang hak kekayaan intelektual, teman-teman sudah paham hak itu apa. Nah, hak cipta ini salah satunya nih dalam keluarga hak kekayaan intelektual. Ya, ada hak kekayaan industri itu apa? Paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kata-kata paten, pasti teman-teman sering bicara patenin merek dong ya. Patenin desain. Ingat ya teman-teman, itu adalah sesuatu terminologi yang salah. Kenapa? Karena paten punya undang-undangnya sendiri dan definisinya sendiri. Sehingga kalau bicara tentang hak cipta tadi, musik misalnya tadi yang seperti disampaikan oleh Gerhard, musik itu dicatatkan, hak cipta itu dicatatkan. Jadi bukan dipatenkan. Jadi harapan saya setelah kelas ini teman-teman memahami paten itu apa, hak cipta itu apa, merek apa, rahasia dagang, dan detail ST. Ya, itu nanti kita akan bahas setiap minggu. Ya, untuk sekarang kita belajar hak cipta terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ya, ini undang-undang hak cipta di Indonesia. Kalian bisa lihat dari 1912 sampai sekarang itu adalah 28 tahun 2014. Jangan salah buka undang-undang lagi ya. Ya, karena banyak yang masih membuka undang-undang 19 tahun 2002. Sekarang kita hak cipta menggunakan 28 tahun 2014 yang tadi sudah saya minta teman-teman untuk buka dan pelajari. Oke. Selanjutnya kita lihat pasal 1 angka 1 undang-undang hak cipta. Boleh salah satu membacakan pasal 1 angka 1 isinya tentang apa? Bisa baca juga di sini. Hak eksklusif dibuat secara terbatas berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Bisa dilihat dari alat tulisan yang saya warnakan merah ya. Ada kata-kata hak eksklusif di sini, deklaratif, dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hak eksklusif. Kalau kata-kata eksklusif, apa yang ada di pemikiran kalian? Eksklusif banget. Apa artinya? Cuman ada satu. Lalu, kalau kamu punya hak eksklusif, kamu bisa ngapain saja, Jen? Mempunyai kepemilikannya bisa diapain aja. Bisa mempunyai kepemilikan, bisa diapain aja. Artinya apa? Kalau saya mau pakai lagu kamu misalnya, itu saya harus ngapain? Kalau minta izin. Ya, jadi hak eksklusif itu sebenarnya adalah hak dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin. Jadi kalau kita lihat sengketa-sengketa hak cipta yang kemarin terjadi nih, kenapa misalnya PT Naga Suara itu menggugat Gen Halilintar menyanyikan lagu Syantik, tapi padahal banyak loh orang-orang yang menyanyikan lagu Syantik juga, nggak hanya Gen Halilintar. Mungkin ada puluhan, ratusan orang di YouTube, TikTok itu menyanyikan lagu Syantik. Tapi ya tapi Naga Suara sendiri tidak memberikan izin kepada Gen Halilintar. Kenapa? Ya berbagai macam sebabnya. Kira-kira apa? Karena dia lupa minta izin. Oke, lanjut. Selain itu? Monetize. Monetize artinya komersialisasi ya. Mungkin jangan-jangan Atta Halilintar dan Gen Halilintar itu yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari lagu Syantik. Kalau saya ya cuma dikit ya, mungkin juga nggak mendapatkan keuntungan apapun ya, karena saya juga nggak melakukan monetisasi. Tapi mungkin Gen Halilintar mendapatkan sampai beratus-ratus juta, ber-MM untuk mendapatkan keuntungan dari lagu Syantik tersebut. Jadi tidak diberikan izin untuk penggunaan itu. Selain itu izinnya ada apa lagi? Kalau saya modifikasi boleh nggak? Misalnya ciptaannya Naili, saya modifikasi aransemen tanpa izin, terus saya jadiin parodi. Lagu dia keren-keren nih, dia punya pesan moral yang bagus, tapi saya parodikan menjadi lagu yang nyeleneh, ngeledek-ledekin orang misalnya. Boleh nggak? Marah nggak Naili kalau saya gituin lagu? Marah. Berarti dia boleh tidak memberikan izin atas penggunaan lagunya. Itulah yang hak eksklusif. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini deklaratif. Deklaratif itu apa sih?
menyatakan. Ya, kalau lagu mungkin dipertunjukkan, dikonserkan, pertunjukan internasional misalnya ataupun nasional, ya kan? Nah, setelah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, artinya apa? Boleh nggak saya tiba-tiba datang ke Jennifer, Jen, saya punya lagu nih, lagunya gini, masih nggak jelas. Jennifer nanya, partiturnya ada nggak sih, Miss? Atau rekaman lagunya ada nggak? Nggak ada, Jen, cuma ada di otak saya aja nih, begini lagunya. Itu belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang dimauin adalah saat melakukan pencatatan hak cipta adalah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta itu sebenarnya tanpa dicatatkan, tapi saat kalian sudah mempublikasikan atau mempertunjukkan, itu sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Jadi sertifikat fungsinya untuk apa dong saya bayar 200.000? Ada yang tahu fungsinya sertifikat? Buat jadi alat bukti aja sih. Alat bukti. Betul. Itu adalah bukti otentik untuk menjadi alat bukti yang sempurna di muka pengadilan. Ya kan, sama itu kan kayak akta otentik ya, kalau kita bicara akta notaris misalnya. Itu adalah alat bukti yang otentik. Ya, untuk pembuktian yang lebih sempurna di muka pengadilan. Oke, sampai sini paham dulu konsep dasar hak cipta yang kita bisa lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang. Jadi ada yang suka nanya gini, Miss, kalau saya menciptakan lagu itu bertiga boleh nggak? Jawabannya, boleh. Karena beberapa orang di Undang-Undang Hak Cipta dia ngomongnya seperti itu. Boleh saya sendiri atau saya bertiga, bareng misalnya teman sekelas. Bertiga nih, ntar sama Nelly, sama Semi, sama Murni misalnya. Boleh? Boleh. Karena dibilangnya adalah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan itu bersifat khas dan pribadi. Makanya kalau ngomongin lagu nih ya, bicara tentang lagu, kadang kita suka terpikir ya, emang saya kayaknya ini lagunya Yovie Widianto deh gitu ya. Kenapa? Karena Mas Yovie itu menciptakan lagu yang khas dan pribadi sesuai dengan khasnya dia itu. Lagu-lagunya Mas Yovie itu ya kita bisa kebayang oh ternyata yang ciptaannya Mas Yovie. Ya kan? Nah, lanjut ya. Untuk ciptaan apa tadi? Setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Itu amanat undang-undang. Ya. Jadi hak cipta itu melindungi 3 unsur besar ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah seni, dan yang ketiga adalah sastra. Ya. Jadi 3 objek besarnya adalah hak cipta itu. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi ingat-ingat. Jadi nanti jangan kebalik-balik dengan merek, dengan paten, karena objeknya itu beda-beda. Ya, nanti paten kita sebutnya invensi. Subjeknya inventor. Kalau ini kan subjeknya pencipta, objeknya ciptaan. Beda. Desain industri, desainer. Ya, pendesain ya. Sama desainnya apa? Jadi jangan sampai salah terminologi karena setiap undang-undang mempunyai terminologinya sendiri untuk subjeknya dan objeknya. Ya. Nah, ini hak eksklusif tadi, ada hak ekonomi dan hak moral. Kalian ingat itu tadi. Jadi hak eksklusif itu ada 2, hak ekonomi dan hak moral. Tadi yang misalnya ada yang katakan tuh hak ekonomi tuh, royalti, monetisasi. Itu hak ekonomi. Ya, sedangkan yang kedua ada hak moral. Apa bedanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Hak ekonomi dan hak moral. Sebenarnya kalau saya tanya ke teman-teman sekalian di sini, pelanggaran hak cipta terbesar di Indonesia apa? Jadi kenapa? Copyright. Ya apanya yang dipermasalahkan? Hak moral. Apa? Tidak dicantumkan namanya. Itu permasalahan terbesar di hak cipta. Jadi jangan melulu soal ekonomi, kita lihat dulu hak moralnya. Tidak mencantumkan nama pencipta itu adalah yang paling sering. Ya, cover lagu. Sebenarnya cover lagu boleh nggak? Boleh. Tapi yang sering dilanggar oleh orang-orang adalah masuk ke Instagram, nggak mencantumkan saya sebagai penciptanya, betul? Siapa yang suka cover lagu di sini?
Ada yang suspek? Itu yang suka dilupakan, tidak mencantumkan nama penciptanya. Biasanya dicantumin apa? Yang mempopulerkan doang. Hanya yang mempopulerkan. Bukannya nggak boleh, kita juga mempopulerkan. Karena kalau nggak ada yang mempopulerkan, kita juga nggak kenal lagu itu ya. Tapi jangan lupa siapa nama penciptanya. Itulah yang jarang atau hampir tidak pernah orang itu sebut saat mengcover lagu. Sama, nanti kalian skripsi, udah mau skripsi kan? Jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Kalau lupa mencantumkan sumber dan kalian itu menganggap itu adalah pendapat kalian, ya siap-siap aja ngulang ya skripsinya ya, karena itu adalah pelanggaran akademik. Bisa dikategorikan sebagai plagiarisme. Mengaku-ngakui sebagai ciptaan saya, itu bisa. Tidak mencantumkan nama penciptanya, ya memang dia tidak mengakui sih saya penciptanya. Tapi dia tidak mencantumkan nama penciptanya pun itu juga pelanggaran hak moral berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Paham sampai sini teman-teman semua? Paham ya? Nah jadi kalau hak ekonomi gampang, ingatnya pokoknya tadi tuh masalah komersialisasi, masalah uang, masalah ekonomi. Ya, penerbitan, terbitin buku, menggandakan. Kalau dulu zaman-zaman CD digandakan ya. Kalau sekarang penggandaannya udah melalui apa? Spotify, YouTube Music. Spotify pun sekarang juga ada pembajakannya, Spotify modification. Ada yang pakai juga? Makanya di senyum-senyum jadi ada yang pakai di Spotify modification, itu adalah Spotify bajakan tuh. Gratis, semuanya bisa diakses kalian tanpa bayar. Padahal kita Spotify tuh ada langganannya loh. Sebulan. Ya kan? Kalau nggak langganan ada iklannya kan? Wah lagi galau-galau gitu ya, jadi ada iklan masuk. Tapi dengan Spotify modification free, bisa puas-puasin menggunakan lagu itu. Itu pembajakan. Iya kan? Pasti ada yang pakai, nggak apa-apa ya. Tapi setelah ini jangan pakai lagi ya. Pakailah yang legal ya, bayar. Karena kita harus menghargai pencipta dan juga performernya. Ya, terus ada pengadaptasian, aransemen, transformasi, diubah, penyewaan. Mungkin teman-teman zaman dulu ya, kita tuh ada yang nyewain DVD, nyewa VCD, itu dulu masih ada. Seperti itu. Terjemahan ciptaan di sini pasti teman-teman tahu ada film yang awalnya berbahasa Inggris dijadikan bahasa Indonesia, buku misalnya. Harry Potter, siapa di sini penggemar novel Harry Potter? Itu kan awalnya dari berbahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, itu penerjemahan. Dan pertunjukan ya, kalau seperti yang karya musik dan segala macam. Nah, inilah hak moral, tetap mencantumkan nama pencipta, baik itu menggunakan nama asli atau samarannya. Artis-artis itu pakai nama beken sering ya, nama panggung. Padahal nama KTP-nya itu bukan itu. Ya, saya sebagai artis, saya sebagai penyanyi, saya minta nanti kalau Anda menyanyikan lagu saya, tulis ya penciptanya tuh saya dengan nama beken saya yaitu ini gitu ya, bukan nama asli saya. Ya kalian harus cantumin sesuai nama beken nama panggungnya itu, seperti Pasha Ungu. Pasha Ungu kan nama asli bukan Pasha Ungu. Gitu. Ya, terus mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat, mempertahankan haknya dari distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi yang bersifat merusak ciptaannya. Mutilasi itu kalau dalam hukum pidana tuh sering banget ya, motong-motong orang gitu kan ya, pembunuhan berencana terus mutilasi. Nah, di dalam hak cipta itu juga ada mutilasi, memotong lagu orang sembarangan tanpa izin terus digabung-gabung untuk dimodifikasi. Mutilasi itu mengurangi makna dari ciptaan lagu misalnya. Nggak semua pesannya tersampaikan di refren misalnya atau di verse pertama. Pesannya mungkin tersampaikannya di verse kedua, tapi kalian potong sehingga makna dari lagu tersebut itu ternyata berbeda dari apa yang dimauin oleh pencipta. Itu pelanggaran loh. Jadi dalam memutilasi lagu orang itu juga harus ada izin. Ya, terus distorsi. Kalian pernah lihat lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa karyanya siapa? Leonardo da Vinci. Bukan DiCaprio ya. Leonardo da Vinci. Sekarang lukisannya ada di mana?
Di Paris ya? Di mana? Oh, Di Paris kan? iya. Paris ya. Nah, pernah lihat lukisan Mona Lisa itu dimodifikasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tiba-tiba dia gendong anak, gendong jamu, jualan apa, pakai baju senonoh ya, mohon maaf ya, tapi itu yang terjadi. Sebenarnya itu melanggar kan? Itu melanggar. Karena hak moral itu tuh melekat pada pencipta walaupun pencipta sudah meninggal. Kalau hak ekonomi ada batas waktunya ya. Selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia misalnya. Tapi kalau hak moral itu terus menerus. Misalnya lagunya Ludwig van Beethoven, lagu Für Alice. Udah meninggal lama, Beethoven. Tapi saat Anda mau menggunakan lagunya harus mencantumkan nama penciptanya. Sampai sini paham? Kita ke tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan Jen. Kalau misalkan hak cipta itu sebenarnya dia itu bisa diwarisin nggak kan sebenarnya secara mungkin kalau di dunia sih dia tidak terlihat dan itu bisa diwariskan. Bisa, hak cipta itu bisa diwariskan. Makanya misalnya Chrisye sudah meninggal, tapi lagunya masih ngetren sampai sekarang dipakai. Siapa yang berhak untuk mendapatkan royaltinya? Anak-anaknya. Siapa ahli waris? Karena hak cipta itu bisa dialihkan, bisa dihibahkan, dan bisa diwariskan. Salah satunya ya bisa dengan perjanjian. Gitu. Selanjutnya, siapa dulu? Rania? Tadi tentang yang Spotify gitu kan, kalau misalkan sama kan banyak situs-situs juga yang ingin film-film ilegal gitu, tapi kan itu mereka mencantumkan semua tentang apa namanya, tentang filmnya, Kreditnya. semuanya, ratingnya semua tuh sama gitu. Itu termasuk Berarti itu pembajakan ya? iya. Misalnya contohnya film. Siapa yang di sini punya aplikasi Telegram? Ketawa semua, gitu ya. Telegram ini kan berarti kan suspek pembajakan kan? Kenapa? Telegram itu sebenarnya awalnya apa sih, untuk apa? Chatting ya? Ini kan sama seperti WhatsApp kan? Chatting, kita download, kita bisa main game dulu. Canggihnya tuh Telegram bisa main game tuh di forum kan? Terus akhirnya berkembang. Jadi ngapain? Isinya film-film bajakan. Sebenarnya yang kita nanti bisa misalnya sebagai pemegang hak cipta atau pencipta bisa gugat atau tutup berdasarkan apa? Pembajakan. Kan kamu bisa dari website legal, misalnya dari Netflix, ya kan? Atau beberapa website legal ada kan di Indonesia. Kita bisa bayar, kita bisa berlangganan, dan kita bisa menonton yang legal. Tapi kenapa orang-orang pada di Telegram? HD lagi ya, gratis. HD gratis, nggak ada iklan, full, pokoknya keren banget, melebihi bioskop. Nggak ada ruginya deh. Itu pembajakan. Sehingga itu menjadi pelanggarannya dalam bentuk pembajakan. Walaupun dia tulis kreditnya betul, dia tidak ada pelanggaran, tidak mencantumkan nama penciptanya, tidak. Tapi itu pembajakan, dan pembajakan itu pidana. Jadi masih mau menggunakan Telegram untuk nonton film, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akhiri kelasnya. Terus mungkin saya mau lanjut kan tadi bisa ada bahasa Inggris. Dan mungkin yang tren terakhir kemarin itu soal games yang foto diupload menjadi gini. Itu kan dari AI-nya sendiri kan nggak mencantumkan si pencipta giginya atau produk dari desainernya. Nah, itu berarti kan kena hak ekonomi dan hak moral. Betul. Dan tindakan giginya sejauh ini kan saya nggak tahu ini rugi banget dong harusnya bisa. Itu bukan AI-nya atau gimana? Oke. Ghibli ini salah satu, kalau menurut saya ya, salah satu industri yang sangat memperhatikan masalah moral dan etika berseni. Kenapa dia permasalahin? Karena dia merasa bahwa etika berseni dari AI itu merusak, degradasi moral dan dia sebagai pencipta. Betul kan? Dia Ghibli itu bikin satu tokoh itu nggak gampang kayak gitu. Dia tetap ngedesain. AI-nya itu digunakan sebagai tools oleh Ghibli, dia desain. Jadilah seperti yang kalian nonton Totoro,
Spirited Away, ya kan semuanya itu yang kalian tonton. Tapi ada oknum yang membuat aplikasi AI ini, kita masukin foto kita, jadilah model Ghibli. Itu pelanggaran nggak? Pelanggaran, karena kenapa? Bayangin, inilah tadi yang kita bicara tentang definisi hak cipta aja dulu, pencipta dan ciptaan. Dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian. Ghibli membuat itu dengan susah payah. Ada kecekatan, ada keterampilan, skill yang dia miliki untuk menghasilkan satu karya Ghibli. Tiba-tiba ada orang tidak bertanggung jawab, ya, tiba-tiba bikin, misalnya kalau Ghibli itu AI seperti codingannya, yang tiba-tiba orang bisa bebas memakai, ya, tanpa usaha apapun. Itu pelanggaran nggak berdasarkan definisi ini dulu? Ya, kecekatan dia sudah tidak lagi dihargai. Gampangnya gini, saya dulu bikin poster itu butuh teman-teman dari DKV, iya kan? Dia dengan kecekatan tuh seperti Ghibli. Tapi karena sudah ada AI, saya nggak butuh mereka. Saya bisa bikin 1000 poster dalam waktu yang cepat. Oh, nunggu mereka gambarin dulu, lama segala macam. Tapi pertanyaan saya, apakah itu menjadi merusak kreativitas dan akhirnya menggeserkan atau tidak menghargai lagi kesenian seseorang? Menurut kalian yang menggeser kan? Itulah yang terjadi sama Ghibli. Dengan ilustrasi yang mudah, saat kita menggunakan Ghibli, aplikasi Ghibli itu, ya, orang-orang juga tidak pernah lagi minta desainer lagi. Dan apa yang terjadi kalau seandainya Ghibli itu kan karya seni yang layak ditonton, sopan, ya, tiba-tiba saya bikin dengan menggunakan aplikasi AI Ghibli itu pakai foto-foto yang tidak senonoh misalnya, itu reputasinya Ghibli turun nggak? Orang kadang kan suka nggak lihat sumber utamanya apa, dia cuma lihat, buset Ghibli bikin kayak gini loh, gambar yang menjatuhkan reputasi Ghibli dan orang pikir itu punyanya Ghibli. Itu menjatuhkan reputasi teman-teman semua. Nah, ini sudah melanggar juga dari hak moralnya, menjatuhkan reputasi pencipta dan pemegang hak cipta. Paham? Jadi saya harap dari hasil pertemuan kita pada hari ini teman-teman bisa merefleksikan mengenai hak cipta, karena hak cipta dekat banget dengan kita. Hak itu sebenarnya dekat dengan kita, karena tanpa hak ini kalian nggak ada gadget, ya, nggak ada handphone, kalian tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalian kemarin kuliah pas COVID, kalau dulu nggak ada teknologi, ya sudah diam aja ya di rumah ya sampai COVID-nya stop ya. Mungkin kalian sekarang belum kuliah ya, belum lulus, mau lulus kan bentar lagi, belum skripsi besok. Ya kemarin nganggur nih 3 tahun karena nggak ada teknologi, nggak bisa kuliah. Kalau ketemu di kampus nanti COVID semua kan. Nah, jadi itulah salah satu dampak hak kekayaan intelektual di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas topik haki lainnya. Terima kasih, selamat siang. Demikianlah video pengajaran yang dapat saya berikan. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia dan Asesor Sertifikasi Dosen 2025, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya.